infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Nona. Selamat hari Minggu, Kak Apa Ari. kabarnya? Baik, Bang Kari apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kak Nona, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya. Kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mas PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami untuk bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan Setinggi-tingginya Langit. Pakai gerakan Kak Nona. Oke. 1, 2, 3. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan.
Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah impah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh hadir di tengah-tengah kami. Semuanya ini Tuhan kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang adik-adik persiapkan mazmurnya. Kita akan membaca mazmur dari Mazmur 105, Mazmur pasal 105, ayatnya yang pertama dan kedua. Kanona akan membaca ayat pertama, lalu Kari yang kedua ya Kak. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kita akan menyanyikan lagu, baca kitab suci, doa tiap hari, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kanona, sebentar kita akan dengarkan cerita. Kanona tahu nggak siapa yang mau firman pada hari ini? Kalau nggak salah, Kak Eli. Ya Eli ya, kita panggil yuk. Yuk. Kak Eli. Selamat pagi adik-adik. Kita kembali bertemu. Kita kembali akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 7. Coba kalian mau tanya, 2 Korintus itu perjanjian baru apa perjanjian lama ya? Iya, perjanjian baru. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Ya, kalian tunggu dulu. Sudah? Ya. Kalau sudah, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami sebentar akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuat kami agar mengerti apa isi firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama saja kami berdoa. Amin. Ya. Kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, itu pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengisahkan tentang jemaat di Korintus. Adik-adik, jemaat di Korintus merupakan jemaat yang cukup lumayan besar, ya, lumayan banyak. Nah, jemaat yang tergolong mampu dalam segi keuangan mereka, ya. Nah, keberanian mereka, keberadaan mereka yang
ada di sekitar pelabuhan tentunya banyak mempengaruhi akan pendapatan mereka, ya. Jadi mereka dibilang jemaat yang mampu, jemaat yang besar, yang mapan. Kebanyakan mereka bekerja sebagai pedagang, pekerja di bea cukai, dan kebanyakan pelaut. Sama seperti kita yang ada di pelabuhan, ya adik-adik ya. Nah, hidup kebersamaan jemaat pun tergolong maju, walau tidak sedikit pengaruh dari luar persekutuan yang mempengaruhi gaya hidup mereka. Mereka seringkali disusupi ajaran sesat, mulai dari filsafat-filsafat Yunani sampai kepada penyembahan berhala. Nah, maka itu Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat yang ada di Makedonia. Ya, apa sih isi suratnya? Ya, yang pertama, Rasul Paulus itu menulis surat bahwa begitu baiknya orang-orang yang ada di Makedonia. Mengapa dibilang begitu baik? Karena mereka itu adalah jemaat-jemaat yang kecil, jemaat yang bisa dikatakan jemaat yang kurang dalam perekonomian mereka, yang tidak kaya, yang berkesusahan, tapi dalam hal memberi mereka oke, ya. Seperti kita lihat di sini ada bangsa Yerusalem yang sedang terkena musibah. Musibah apa adik-adik? Kelaparan. Nah, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita buat kalau kita melihat ada saudara-saudara kita mengalami musibah? Apa kita hanya menonton saja? Nah, tidak ya. Tapi kita harus membantu dan juga membantu apa yang saudara-saudara kita butuhkan. Sama seperti apa yang terjadi di Makedonia. Walaupun mereka hidup susah, tapi mereka peduli untuk memberikan apa yang mereka punya. Mereka tidak menunggu-nunggu. Mereka tidak menunggu-nunggu apa yang harus mereka berikan, tapi mereka berikan langsung. Nah, adik-adik, itu yang dibuat oleh Rasul Paulus, bahwa apa yang dibuat oleh bangsa jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini adalah begitu bagus. Nah, yang kedua adik-adik adalah jemaat-jemaat di Korintus. Nah, jemaat Korintus ini dipandang baik oleh Rasul Paulus, ya. Mereka dibilang baik, mereka dibilang pokoknya baik deh. Tapi dalam memberi, mereka tidak langsung memberi. Mereka tunggu sampai 1 tahun namanya, baru mereka merancangkan. Jadi tidak langsung memberi adik-adik ya. Tunggu 1 tahun, tapi tidak juga bantuan-bantuan itu diberikan. Nah, adik-adik, baik yang mana? Bagusan yang mana? Bagusan yang Makedonia atau bagusan yang Korintus? Ya, baik, bagusan yang Makedonia, karena kita memberikan langsung, ya. Nah, adik-adik, jemaat Korintus setelah bantuan saudara-saudara ini, nah adik-adik, kita akan mau menyanyikan, sehabis kita cerita, kita mau menyanyikan Happy Yaya dan Happy Yaya. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Sekarang bernyanyi bersama aku ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yaya, happy yaya. Saya senang jadi
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan karunia Tuhan pada kami Tuhan. Kami berdoa untuk gereja dan pelayanannya di muka bumi ini. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Edi Rade, Ibu Stella Mandagi, Ibu Ida Rade. Biarlah dalam pelayanan mereka Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk penatua diaken, untuk pengurus daripada ke-6 pelkat yang ada, untuk panitia-panitia, untuk gereja kami. Tuhan Yesus senantiasa menyertai memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, untuk Bapak Presiden Joko Widodo, untuk Wakil Presiden beserta dengan menteri-menteri. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati akan tugas pekerjaan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan PA, untuk para pengurus pelkat yang ada, pelkat PA yang ada, dan juga untuk pelayan-pelayannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, sehingga pun juga yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh apa yang ada di negara kami ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa di surga, yang doa kami alaskan doa ini dalam tangan pengasihan anak Yesus Kristus yang telah mengajarkan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita sudah doa syafaat. Kini tiba saatnya kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau memberikan persembahan, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Siapkan uang persembahannya ya adik-adik. Nanti persembahannya kalau Nona boleh titip sama mama atau papanya yang ke gereja, Ya. atau langsung ke kantor gereja. Ya, Boleh, adik-adik ya. boleh ya. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu menyayangi kami, selalu memberi kami berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Sekarang kami mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, bagi pelayanan kasih dan keadilan di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kak Nona, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Iya. Kita panggil Kak Eli yuk. Yuk, Kak Eli. Kak Eli. Kita nyanyi, mau ibadah, kita mau nyanyi apa Kak Eli? Kita kerja Sama-sama. sama-sama. Kenapa kita kerja sama-sama? Tadi kan firman Tuhannya tentang kasih, saling membantu. Nah, kita mau sama-sama bekerja sama, saling membantu orang lain. Ya Kak Elia? Ya. Kita kerja sama-sama. 1, 2, 3. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, semuanya senang. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, semuanya senang. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu lewat ibadah IMPA yang boleh kami laksanakan. Sebentar kami akan berpisah dari ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan sertai kami,
sehingga kami dimampukan untuk menjadi anak-anak yang terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan jam 9.